Kenalin, gue Aca, mahasiswi baru komunikasi yang gak pinter-pinter banget komunikasi sih. Gue juga bingung kenapa pilih komunikasi ya. Tapi ya udahlah, daripada ketemu sama matematika kan. Duh, mampus sih gue. Oh iya, gue tuh ya susah banget buat dapat izin keluar. Ya, semoga setelah jadi mahasiswa bisa jadi lebih bebas sih. Bisa nongki di kafe, bisa nonton konser, bisa ngedate bareng Fa. Nah, kalau ini ibu gue, orangnya baik sih, tapi ya suka ngeselin. Setiap gue pulang telat 5 menit aja ya, ekspresinya udah kayak gue tuh kabur seminggu gitu. Katanya sih takut kenapa-napa, tapi kadang gue ngerasa kayaknya dia lebih takut kalau gue bahagia tanpa izin dia deh. Kalau yang ini, nama aslinya Adam Sulaiman. Terus karena sakit-sakitan, ganti nama dia jadi Slamet. Pas ganti nama, malah sering jatuh dari sepeda. Mungkin karena namanya gak sesuai, ya udah deh, jadinya sekarang dipanggil Farel. Nah, selain suka jatuh dari sepeda, dia tuh juga suka ngompol. Tapi di balik latar belakangnya, dia tuh sahabat gue satu-satunya, yang selalu bisa bikin gue tuh ketawa di tengah banyaknya permasalahan. Oi, Cak. Kenapa sih? Lagi ada masalah? Muram terus. Kayak kanebo kering tau. Kalau ada masalah tuh cerita ke gua. Nih, roti. Makan deh. Enak tau. Kasih. Kenapa sih? Biasa orang di rumah. Marah-marah terus tiap hari. Gak bisa gitu santai aja. Sehari aja. Marah-marah. Ibu lu maksudnya? Siapa lagi? Ibu lu tuh cuman gak pengen lu salah jalan doang, Cak. Dia tuh baik sebenarnya. Ya salah jalan gimana? Orang gua keluar rumah juga cuma buat kuliah doang. Tugas kelompok. Udah. Emang gak kayak robot nih hidup? Kayak robot. Maksudnya diri lu ada yang ngegerakin gitu? Jangan-jangan ini lu lagi pakai topeng? Coba gua lihat. Ih. Aca, kok bajunya gitu, pendek banget. Mau nanti perutnya kelihatan orang lain. Jeng, lihat deh, dasternya bagus kan, gambar-gambarnya, motif-motifnya. Bentar ya Jeng, anakku manggil. Aca, kok gitu sekarang malah celananya ditekuk-tekuk, mau nyebrang. Aca, ganti nggak? Aca, gak sopan bajunya. Itu lagi gespernya apaan coba? Ganti nggak? Aca, ganti. Kayak gini, Bu. Nah, kayak gitu dong dari tadi. Itu baru anak ibu, Ca. Gini lagi kan ujung-ujungnya. Ya udah, Bu. Aca berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga lu, Cak. Gua kira lu diculik sama security kampus. Bentar. Dashboard kita kan casual gini ya, bukan kayak mau sidang skripsi. Anjing gua udah bantu, Cak. Ya, sorry. Soalnya nyokap gue ribet banget di rumah. Dia tuh baju kayak gitu udah selesai. Gua mah ya jadi lu, gua ganti nyokap gua. Lu mau nggak, Cak? Nyokap gua satu. Ya udah boleh sih.
Ya udah nanti gue kasih satu. Boleh, boleh. Nah jadi kemarin itu inget gak kita belajar soal editorial, tapi gue lupa sih dosennya siapa, tapi intinya dari yang gue Siapa tuh? jangan ngomong yang aneh-aneh ya, jangan ngomong kasar dulu. Lu dari tadi ngomong aja sih? Kok nggak ada suara apa-apa dari HP lu? Kayak ngomong sama setan. Enggak, tadi cuma mantau aja kok. Halo, dengan hotline monitoring. Nih, Aca lagi di sini dipantau 24 jam. Tekan 1 jika ingin tahu lokasi, tekan 2 jika ingin tahu outfit. Ribet banget. Nih, tahu nggak? Guys, sorry ya, gue pulang duluan. Loh, perasaan baru 1 bab, Ca, kok udah langsung balik, lu yakin? Iya, soalnya nggak boleh lewat sampai maghrib. Ya udah deh, hati-hati ya, Ca. Ya, Aman kan pulangnya dijemput? sendiri sih. Oke deh. Duluan Hati-hati ya. Ya. Bye. Wong kok unik. Susah sih kalau kayak gitu. Temen lu tuh. Aduh, bingung deh. Lanjut. Dari mana aja jam segini baru pulang, Aca? Ibu hampir aja pasang kamu di baliho. Tulisannya, dicari orang hilang. Ya, Bu, yang namanya juga kerja kelompok, pelatih gitu mah nggak apa-apa tuh. Kamu itu udah ngelewatin batas, Aca. Pokoknya mulai besok motor kamu Ibu sita. Biar kamu tahu rasanya jadi orang disiplin. Orang pelatih doang, Bu. Masa motor aja disita? Gak mau tahu. Pokoknya mulai besok kamu harus diantar jemput sama Farel. Dah, sana cepet mandi. Sebelum ibu berubah jadi kunti. Maghrib bawa satana aja ke rumah. Farel. Bu, Aca mandi pakai dingin apa pakai air hangat? Pakai air kembang 7 rupa. Emak. Aca, pokoknya ini terakhir kali ibu izinin kamu keluar malam-malam. Gak baik sering-sering keluar malam. Banyak godaan. Ya, Bu. Ini soalnya penting. Besok harus dikumpulin, jadi Aca harus berangkat. Kalau bukan Farel yang jemput, ibu gak akan izinin kamu keluar. Iya. Ini kan dilihatnya rapi, enak dipandang, cantik. Jangan sampai malu-maluin keluarga ya, Cak. Ya. Tuh, Farel udah jemput. Yuk ke depan. Orderan atas nama Kak Aca. Ojol pribadi udah ready nih. Loh Farel, kamu beneran ngojol sekarang? Iya Bu, buat penumpang spesial doang. Tarifnya 1 senyuman per trip. Apaan sih, Rel? Yaudah, Bu. Aca berangkat dulu aja ya. Nanti Aca aku anterin balik lah Bu. Ya, Bu. Baik, ya. Udah?
Dadah, Bu. Pegangan. Bentar, Cak. Kenapa? Gue panas banget. Pengen dicopot deh. Mau dimasukin. Enggak. Pegangin aja sama lu, Cak. Enggak usah. Jadi tadi gue masukin aja. Gimana sih, Cak? Oh, dia gak mau, Cak? Oh, gini, Cak. Lu gimana sih? Ya, lu. Oke, Cak. Lanjut, Cak. Ayo naik, Cak. Udah, Cak? Udah. Tadi dapat kewejangan apa aja kan? Biasa. Semuanya diatur. Udah kayak hidup pakai script tuh itu. Ya itu kan ibu lu tuh sayang sama lu kan. Lu kan anak cewek satu-satunya, cantik lagi. Mungkin lu udah gede. Bukan anak kecil lagi. Aku berhenti di Cilok, katanya mau nganterin gue. Blok dulu nggak ya? Soalnya kayaknya perut gue tuh isinya tuh aci, cilok, terus juga. Pokoknya gue kalau ngeliat aci tuh pengennya makan. Gitu. Iya. Bang, beli 5.000 bang. Tunggu ya. Ini enak nih pasti. Emang tahu pernah beli di sini? Pokoknya kalau aci pokoknya Oh gitu. Coba pokoknya ya. nanti kita cobain aja. Ya campur aja nggak apa-apa. Kalau kerja sih harus gitu. Itu kalau nggak pedes ya enak Kak. Oke. Nanti aku jemput jam 8 ya. Oke. Biar nggak terlalu malam. Sama ya kita bisa jalan lah. Siap-siap. Di sini aku bukain. Ntar sama saya aja berarti. Banyak sih. Ntar aku kabarin lagi ya. Iya. Hati-hati di jalan ya. Siap. Dadah. Lihat deh, udah keluar nih si cerebilnya Aca. Widih, udah gak jadi anak mami lagi nih ceritanya. Kok lo berani banget sih Cak pakai outfit kayak gitu? Ya, anggap aja nih second life gue. Yaudah yuk, kita mulai aja yuk. Ayo boleh. Yang dari mana nih? Kayak kaum tertindas gitu, tapi kayak mungkin biar orang gak tertindas kali Ini ya. daerah mana sih? Nyeritain daerah mana? Kayaknya ini kayak Brazil gitu gak sih? Soalnya ini kayak mungkin translatean sih. Coba ini emansipasi. 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 Iya baru dengar emansipasi. Coba cari banyak pendidikan kebebasan pedagogis kemampuan kami ini bab satunya kayak pembenaran ceritanya. Kayaknya hari Kamis deh kalau nggak salah. Oh ya udah deh, nanti coba ya aku baca-baca dulu nih sama Soset, terus nanti yang mana-mana juga untuk sekarang ini. Guys, gue duluan ya, soalnya udah malam, kayaknya udah dijemput juga. Kalian masih mau nongki dulu? Ya udah Cang, nggak apa-apa, pulang aja, kita masih main. nongkrong di sini. Masih. Gue duluan ya. Ya. Hai Rel, lo udah nunggu lama ya? Ya lumayan sih, 20 menitan lah. Cukup lah buat ngeliat MU menang dari Chelsea. Oh gitu, pantesan mukanya kayak fans MU ditinggal Ronaldo.
Enggak lah. Lagian MU tuh lagi bangkit tau. Oh iya? Kenapa emang tuh? Iya. Yang kalah tuh justru hati gua. Kenapa? Ya, ngeliat lu kayak gini. Kayak gini gimana? Lu tadi berangkat itu pakai hijab yang syar'i banget. Terus pulang itu kayak penyanyi indie yang abis manggung di warung-warung kopi pinggiran gitu loh. Buat apa sih, Ca? Buat keren doang. Ya enggak gitu sih, tapi aku bisa jelasin dong. Santai. Gue tahu kok, lu cuman mau ngambil napas dikit aja kan. Ya, rumah. Yaudah yuk, pulang. Ya. Agak aja. Udah naik ya? Hmm. Oke. Udah? Udah. Belum dong, Ca? Oke. Tau gak sih, tadi di kedai ibu gue telepon mulu sama spamcek. Kira-kira kemarin gak ya? Santai aja kali, Ca. Lagian gue tuh bukan wewe gombel. Ibu lu tuh pasti bakalan percaya apa sama gue. Kalaupun ibu lu nelfon terus, berarti tuh tandanya ibu lu emang kangen sama gue, nyariin gue. Lu kangen sama lu sih, orang yang ditelepon gue, yang di chat gue, kenapa kangennya tuh? Ya pokoknya gini nih ya, kalau ibu lu nelfon itu pasti sebenarnya tuh pengen nanyain Farel udah jemput kamu belum, terus Farel udah makan belum ya, sama satu lagi paling nanyanya Farel pakai jaket gak ya, takutnya dia kedinginan kalau misalkan jemput kamu. Yang pakai jadi kurang. Astagfirullahaladzim. Barang macam apa ini sampai ada di lemari Aca? Ini pasti punya Aca. Kenapa bisa sampai ada di lemari Aca? Di sela-sela baju Aca. Aca, kenapa kamu menyimpan barang seperti ini, Aca? Apa ini, Cak? Kenapa kamu nyimpen barang kayak gini, Cak? Aca, jawab, Aca, jangan cuma diam. Itu bukan punya aja, Bu. Kamu pikir ibu bodoh, Cak? Kamu pikir ibu bodoh banget, Cak? Ibu bisa nggak sih ngertiin Aca, Bu? Aca juga pengen hidup bebas kayak anak-anak yang lain. Kayak ibu marah-marahin. Kayak ibu larang-larang pakai baju ini, pakai baju itu. Coba ibu sekali aja percaya sama Aca. Bisa nggak? Sekali aja, Bu. Kamu pengen bebas, tapi jangan gini caranya, Aca. Ibu tuh nggak ngerti Aca. Aca, ibu nggak pengen kehilangan kamu, Cak.
Nangis aja kok, udah gak apa-apa. Gue di sini. Aku capek, Rel. Ibu nggak pernah mau percaya sama aku. Sekali aja. Nggak pernah mau dengerin penjelasan aku dulu kalau aku jelasin. Salah terus aku di mata dia. Nggak ada satu hari aja ibuku ngerti perasaan aku. Kamu lihat apa? Ibu kamu itu, dia sayang banget sama kamu. Kamu inget gak? Kamu punya kakak, dia korban dari pergaulan bebas. Kakak kamu overdosis pas lagi pesta. Itu tuh bukan salah ibu kamu dalam parenting, tapi karena kakak kamu itu kehilangan sosok dari ayah yang ninggalin kamu ketika kita sama-sama lagi usia 2 tahun. Dan kamu tahu, ibu kamu itu sangat merasa kehilangan. Dia sedih banget. Dan sejak saat itu, dia nggak mau buat kehilangan anaknya lagi. Apalagi kamu, anak perempuan satu-satunya. Semua hal yang ibu kamu lakuin ke kamu, itu semua hal yang dia bisa untuk nyelamatin kamu. Biar kamu nggak seperti kakak kamu. Mungkin ibumu itu hanya lebih besar rasa takut untuk kehilangan kamu. Tapi coba kamu pikirin lagi, gimana perasaannya dia ketika dia tahu anak yang dia cintai itu meninggal, nyawanya hilang karena sebuah hal yang dia nggak inginkan. Dan hal itu juga yang nggak mau dia rasain lagi. Dan dia lihat ke kamu. Lu boleh kok buat cerita panjang lebar tentang semua kekesalan sama ibu.
Dan gue ngevalidasi ketika lu nangis di hadapan gue. Gue tahu kok kan, pasti perasaan lu tuh kayak lagi mau berak tapi nanggung gitu loh. Tapi tentang ini, gue minta maaf banget kalau misalkan baru nyampein hal ini ke lu. Karena sebenarnya ibu lu nggak mau buat lu tahu. Tapi lu tahu nggak sih, Cak, rasa sayang gua ke lu itu besar, dan keluarga lu itu udah gua anggap sebagai keluarga gua sendiri. Jadi gua nggak bisa buat nggak ngomong seperti ini, nggak bisa buat nggak nyeritain hal ini, karena dari lubuk hati yang paling dalam pun gua nggak mau buat kehilangan lu seperti apa yang dirasakan ibu lu ketika kehilangan kakak lu. Sekali lagi gue minta maaf banget sama hal ini ke lu. Ya mungkin kayaknya gue juga harus minta maaf ke ibu lu ya, karena gue udah ngingkarin janji gue buat nggak ngomong ke lu. Ibu maafin aja. Maafin aja udah buat ibu sakit hati. Maafin aja udah ngelakuin hal-hal yang gak benar. Saya minta maaf. Ibu ini sebenarnya cuma nggak pengen ngalamin yang dulu-dulu. Nggak pengen ngerasain yang namanya kehilangan lagi, Ca. Aja janji. Aja janji bakal jadi anak yang baik. Aja janji gak bakal ninggalin ibu. Bu, saya udah tahu semuanya dari Pak. Sekali lagi aja minta maaf ya. Ibu juga minta maaf ya, Ca. Dari kemarin-kemarin ibu belum bisa ngomong ke kamu, belum bisa jujur. Aku juga minta maaf tuh, udah nyampein semuanya ke Aca. Makasih ya, Ren. Ini juga demi kebaikan Aca. Makasih ya, Pak. Rumah kecil itu tempatku berteduh, senyuman pria yang kurindukan akan kubuktikan semua doa dan harapannya.